Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Irma Sufidiana dan 2 teman saya yaitu Lailatul Saadah dan juga Mawaliyah Ambarwati. Di sini kami akan membawakan makalah yang berjudul TIK untuk penilaian pembelajaran PAI. Di sini saya akan membawakan menyampaikan poin pertama yaitu tentang konsep TIK dalam penilaian PAI. Dalam konsep TIK ini, seorang guru harus mampu menguasai berbagai media yang mana di dalamnya mencakup berbagai aspek penilaian, tidak hanya tentang kognitif ataupun psikomotorik, tapi juga tentang aspek karakter ataupun sikap. Dalam penilaian pendidikan Islam ini, aspek yang dinilai itu termasuk tentang penilaian formatif, yaitu tentang materi yang harus dicapai oleh siswa. Yang kedua adalah aspek sumatif atau penilaian sumatif, yaitu tentang materi-materi yang dikuasai oleh siswa. Yang ketiga yaitu tentang penilaian penempatan, yaitu siswa berada pada situasi belajar yang sesuai. Yang keempat yaitu tentang penilaian diagnostik, yaitu tentang seorang guru harus mampu menganalisa tentang kesulitan dan juga hambatan yang dialami oleh siswa selama belajar. Kemudian dalam konsep pembelajarannya yaitu ada 4 hal, yaitu tentang sistem sosial, yaitu terjadi adanya kontrak belajar antara siswa dan juga guru. Yang kedua tentang pemrograman. Jadi dalam pembelajaran itu sesuai dengan rencana yang dibuat oleh seorang guru. Yang ketiga yaitu tentang prinsip reaksi, yaitu siswa mampu mengemukakan pendapat dan guru mampu merespon apa yang telah dikemukakan oleh siswa. Yang keempat yaitu tentang sistem pendukung, yaitu guru harus mampu memberikan fasilitas-fasilitas sebagai media yang mampu digunakan oleh siswa untuk berlangsungnya proses pembelajaran. Selain itu, seiring dengan berjalannya atau beriring ini ya perkembangan zaman, seorang guru itu juga harus memiliki kompetensi-kompetensi yang unggul, seperti halnya guru harus memiliki penilaian yang komprehensif, dan guru juga harus memiliki kompetensi abad 21 seperti karakter, literasi yang inovatif, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu guru harus mampu menyajikan modul yang sesuai dengan passion siswa, yaitu tidak hanya menggunakan modul berupa paper, tetapi juga guru harus mampu menggunakan media seperti halnya file atau bisa di upload atau juga menggunakan media-media elektronika. Kemudian yang terakhir yaitu guru harus mampu melakukan authentic learning yang inovatif. Jadi guru harus mampu menggunakan berbagai inovasi-inovasi baru dalam penyampaian materi kepada siswa. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Untuk poin yang selanjutnya yaitu tentang manfaat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penilaian pembelajaran. Nah, dampak yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi ini sangatlah besar, terutama dalam dunia pendidikan, seperti penggeseran atau adanya perubahan peran baik dari guru maupun dari siswa, seperti yang dulunya peran guru sebagai pentransfer ilmu pengetahuan atau satu-satunya sumber pembelajaran, sekarang berubah menjadi sebagai fasilitator pembelajaran. Nah, kemudian untuk peran siswa sendiri yang dulunya sebagai penerima informasi pasif berubah menjadi harus berpartisipasi aktif dalam proses pembelajarannya. Itu salah beberapa peran yang telah berubah akibat adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, dalam hal ini peran manfaat yang dapat diambil dari adanya perkembangan TIK itu adalah salah satunya dalam hal evaluasi atau penilaian. Nah, penilaian di sini ada dua bentuk, yaitu ada penilaian tes dan juga non tes. Nah,
Untuk penilaian non-tes itu seringkali guru melakukannya dengan cara pengamatan secara langsung oleh guru itu sendiri. Seperti pengamatan terhadap sikap sosial atau spiritual anak yang dilakukan secara signifikan baik di dalam maupun di luar kelas. Nah, untuk yang tes tulis ini biasanya dilakukan berbasis digital. Nah, untuk kelebihan-kelebihan yang bisa didapatkan dengan adanya penerapan tes berbasis digital ini adalah yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi tes, kemudian meningkatkan validitas dan reliabilitas skor tes, meningkatkan motivasi siswa, meningkatkan konsentrasi dan performance. Guru dapat mempersiapkan materi dengan lebih berkualitas. Proses administrasi tes akan standar, dapat memonitor motivasi siswa, memberikan kesempatan untuk mengukur berbagai hal yang kompleks terkait dengan pengetahuan dan kemampuan bernalar yang tidak mungkin dilihat dalam metode tradisional. Kemudian memiliki potensi lebih akurat dan reliabel dibanding dengan tes tradisional. Nah, dengan adanya kelebihan-kelebihan tersebut, kita bisa memaksimalkan penggunaan teknologi dalam pendidikan sehingga kita juga mampu mengambil manfaat semaksimal mungkin dari perkembangan teknologi tersebut. Untuk itu sangat diperlukan adanya kreativitas dan inovasi guru dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Untuk selanjutnya, poin ketiga, pemanfaatan dan fungsi Microsoft Excel dalam penilaian pembelajaran PAI. Microsoft Excel merupakan sebuah aplikasi spreadsheet atau lembar kerja yang dapat dimanfaatkan untuk membuat tabel atau menyajikan data dalam bentuk grafik. Spreadsheet Excel ini dapat digunakan untuk menyelesaikan perhitungan yang baik dari yang mudah maupun yang sulit dan memiliki berbagai fasilitas yang lainnya. Kecanggihan yang dimiliki spreadsheet Excel ini ditandai dengan adanya berbagai fitur fungsi yang dapat membantu pengolahan data, teks maupun angka. Nah, berbagai fitur fungsi yang dimiliki Microsoft Excel ini selanjutnya dapat dikembangkan untuk membuat sebuah sel formula. Selanjutnya, sebuah fungsi dan formula dalam spreadsheet Excel itu dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Seperti dalam dunia pendidikan, spreadsheet Excel ini sangat perlu dikembangkan dalam membantu guru menyusun hasil penilaian pembelajaran siswa. Beberapa kelebihan yang dimiliki spreadsheet Excel dalam pengelolaan data angka. Yang pertama, pengelolaan dan analisis data itu dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Yang kedua, pengelolaan data dapat dilakukan secara digital sehingga penyebarluasan informasi hasil pengelolaan data tersebut dapat disebarkan secara digital pula, sehingga ketika sewaktu-waktu dibutuhkan, data tersebut dapat diakses setiap saat. Mengenai pemanfaatan spreadsheet Excel dalam kegiatan pendidikan, Mustafa Nafis mengemukakan bahwa spreadsheet Excel merupakan sebuah program pengolahan angka yang memiliki fitur yang lengkap yang dapat membantu, mempercepat dan mempermudah dalam menganalisis dan mengolah data-data. Salah satu kemampuan yang dimiliki spreadsheet Excel yang sangat berguna bagi dunia pendidikan yaitu kemampuannya dalam mensimulasikan data-data sehingga keluhan para guru mengenai kesulitan dan kompleksitas dalam pengelolaan hasil belajar peserta didik itu dapat teratasi dengan bantuan formulasi rumus yang ada dalam spreadsheet Excel. Pengelolaan data menggunakan aplikasi spreadsheet Excel ini selain untuk mempermudah, mempercepat, aplikasi spreadsheet Excel ini juga memiliki tingkat validitas yang tinggi. Program aplikasi Microsoft Excel itu dapat digunakan dalam kegiatan pengolahan nilai peserta didik itu mulai dari tabel penilaian, perhitungan nilai, dan penyajian nilai. Yang pertama, tabel penilaian. Tabel penilaian ini dapat digunakan untuk pembuatan rubrik kriteria penilaian dan komponen nilai, sehingga hasil penilaian itu dapat terlihat lebih bagus dan rapi. Untuk yang kedua, perhitungan nilai. Perhitungan nilai ini dapat dilakukan setelah penginputan data nilai-nilai selesai dilakukan pada tabel penilaian. Perhitungan nilai ini meliputi rata-rata nilai-nilai terendah, tengah, dan tertinggi, serta ranking.
Untuk rata-rata dapat dihitung menggunakan rumus average. Untuk penentuan nilai terendah, tengah, dan tertinggi itu dapat menggunakan fungsi max, median, dan minimum. Dan untuk penentuan ranking itu dapat menggunakan fungsi ranking pada aplikasi Microsoft Excel. Yang selanjutnya penyajian nilai. Nilai siswa dapat disajikan dalam bentuk tabel analisis maupun grafik. Analisis itu dilakukan dengan mengurutkan dan menyaring data agar data lebih spesifik. Pengurutan dan penyaringan data itu dapat dilakukan dengan menggunakan menu sort and filter. Kemudian, analisis data dapat dilakukan secara lebih mudah dan cepat dengan menggunakan penyajian dalam bentuk grafik. Grafik digunakan untuk memvisualisasikan data nilai agar nilai dapat dilihat dan dipahami secara lebih cepat. Nah, untuk pembuatan grafik ini dapat dilakukan dengan menggunakan menu chart pada aplikasi Microsoft Excel. Kemudian untuk poin yang keempat yaitu peran teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan agama Islam. Nah, telah kita ketahui bahwa tujuan dari pendidikan agama dan keagamaan itu adalah untuk menciptakan output atau peserta didik yang tidak hanya bertakwa kepada Allah serta berakhlak mulia, namun juga menghendaki adanya penyetaraan antara agama, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi yang berkembang, sehingga dapat membentuk pribadi insan kamil. Nah, hal tersebut juga telah ditulis dalam Peraturan Nomor 55 Tahun 2007. Kemudian untuk menciptakan atau untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan sarana prasarana dalam pembelajaran agar tujuan pembelajaran tersebut juga mudah untuk dicapai. Nah, salah satu sarana prasarana yang sering digunakan adalah media pembelajaran. Nah, menurut kerucut pengalaman oleh Edgar Daly menyatakan bahwa semakin konkret pesan yang disampaikan akan memudahkan penerima untuk memahami dan menerima isi pesan tersebut. Sehingga dari pernyataan tersebut, maka guru semaksimal mungkin mengusahakan untuk memberikan media pembelajaran kepada para siswa sekonkret mungkin agar pesan-pesan dari pembelajaran atau materi pelajaran dapat mudah untuk diterima oleh para siswa. Nah, seperti penggunaan LCD, monitor, laptop, dan juga HP dan sebagainya itu bertujuan untuk mempermudah guru dalam memberikan materi dan juga mempermudah siswa untuk memahaminya. Nah, sehingga peran teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan agama Islam ini adalah sebagai media pembelajaran atau alat untuk mempermudah guru dalam menyampaikan pesan atau materi kepada siswa agar lebih mudah diterima serta dipahami, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dengan tercapainya tujuan pembelajaran, maka tujuan pendidikan pun juga akan tercapai, yaitu menciptakan manusia sebagai insan kamil.